ditandai dengan mulai kunut. Ya, dengan mulai adanya kunut itu kayak lagi mau mengisyaratkan kepada kita sudah harus sing-singkan lengan baju. Gitu ya. Sing-singkan lengan baju. Bukan sing-singkan lengan baju mau ngukur baju baru. Bukan, maksudnya dising-singkan lengan bajunya untuk kita bersiap-siap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya. Karena yang diturunkan sama Allah luar biasa banyaknya, luar biasa besarnya. Jangan sampai kita nggak kedapetan di setengah yang terakhir tersebut. Malam 15-nya udah lewat, malam 16-nya udah lewat, bisa 17, 18, 19, 20, gitu ya. Tiba-tiba aja jadi 27, 28, 29. Habis deh. Nanti untuk menandai lebaran, jangan ikutin siapa-siapa kecuali ikutin yang punya teropong. Nah, yang punya teropong siapa? Pemerintah. Jadi udah kalau pemerintah umumin hilalnya udah kelihatan, berarti kita lebaran. Saya masih betah Ramadan, ntar aja. Nggak bisa. Kalau udah pemerintah umumin udah hilalnya kelihatan, harus berlebaran. Juga sebaliknya, kalau misalnya pemerintahnya bilang hilalnya belum kelihatan, nggak tahu masih nyangkut di mana, deh. Nah itu walaupun kita udah masak opor, walaupun udah bikin ketupat, pokoknya belum lebaran. Itu pokoknya ikutan kita sama apa yang disampaikan oleh pemerintah kita. Baik teman-teman sedikit sekalian, apa aja yang ada di 15 hari terakhir atau setengah terakhir dari bulan Ramadan yang akan kita jelang ini? Yuk kita akan pelajari, terutamanya adalah adanya kemungkinan Lailatul Qadar. Silahkan buka surat Al-Qadar, kita akan pelajari surat ini, bagaimana cara mendapatkannya, juga apa saja ciri-cirinya, kemungkinan terjadinya malam yang keberapa, apa yang bisa kita perbuat di malam tersebut. Saya berharap yang hadir di sini semua dapat Lailatul Qadar. Amin. Termasuk juga orang tua kita, keluarga kita semuanya ya, insyaallah ya. Amin ya rabbal alamin. Yuk kita awali dengan baca suratul Fatihah. Kita minta kemanfaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Fatihah biniyatin nafa' wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir ibtigha' mardatih wa qurbih wa thawabih wa husnil khatimah ma lutfil afiyah wa salahil aqibah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Ashhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Ashhadu an la astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yuk, sebelum kita pelajari maknanya satu-satu, kita akan baca bersama-sama surat ini. Semoga keberkahannya berhasil kita dapatkan, dan semoga sekali lagi semua yang bacanya pada hari ini bersama dengan keluarga kita dan semua orang-orang yang kita cintai,
layak untuk mendapatkan Lailatul Qadar nanti. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Qadr artinya adalah kemuliaan, karena ada bahasa qadr di ayat pertama dan juga ayat kedua dari surat ini. Suratnya terdiri dari 5 ayat, ya. Diturunkannya di kota Mekah. Di sini bilangnya Mekah, ya. Salah satu suratnya yang diturunkan di kota Mekah. Teman-teman sekalian, ada kaitannya nggak sama surat yang sebelumnya? Ada, karenanya di situ juga nggak bilangnya inna anzalnal Quran, akan tetapi bilangnya inna anzalnahu. Inna anzalnahu. Sungguhnya kami menurunkannya. Apa yang diturunkan? Maksudnya di situ apaan? Al-Quran. Berdasarkan dari ayat surat yang sebelumnya, yaitu surat Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam, yang memang sedang bercerita tentang Al-Qur'an. Jadi teman-teman sekalian, inna anzalna, sesungguhnya kami anzalna, menurunkan Al-Qur'an fi lailatul qadar. Inna, sesungguhnya kami siapa? Kami Allah. Kok bahasanya kami? Oke, baik. Ini dengarkan dengan baik. Pertanyaan ini sering banget ditanyakan kepada para ulama-ulama, ya. Jadi saya akan jawab jawabannya para ulama-ulama. Teman-teman sekalian saya muliakan, kalau orang nih, saya sendirian gitu, boleh nggak saya ngomong kami? Boleh, nggak apa-apa, ya nggak? Misalnya, silahkan mampir ke rumah kami, padahal tinggalnya di rumah sendirian, boleh nggak begitu? Boleh, iya nggak gitu? Nanti hadir ya di majelis kami, misalnya saya yang ngomong. Nanti kalau saya mengajar, hadir ya di majelis kami, misalnya hadir ya di kajian kami, padahal saya sendirian. Boleh nggak kayak begitu? Boleh. Teman-teman sedikit sekalian yang saya muliakan, kami. Kalau di manusia nih, kami, penggunaan kata kami itu adalah untuk tawadhu. Untuk tawadhu, menunjukkan ketawaduan. Jadi kayaknya ya, walaupun yang ngajar saya misalnya, kajian ini tidak akan terlaksana kecuali dengan adanya panitia, adanya tim dari pihak masjid, gitu kan ya? Jadinya bahasanya kemudian kajian kami, kan gitu tuh. Itu adalah untuk tawadhu'nya diri sendiri, untuk tawadhu'. Silahkan mampir di rumah kami. Ini buku kami, gitu ya. Padahal bukunya yang nulis dia nih, tapi bahasanya pakai bahasa kami gitu, kayak yang nulis banyak, padahal sendirian. Itu adalah untuk menunjukkan tawadhu'. Kalau kepada manusia, kalau kepada Allah, kami ini adalah lita'zim nafsi, untuk pengagungan diri sendiri. Seolah-olah Allah tuh mengatakan, saya memang satu, aku memang satu, tapi aku mencukupimu. Sehingga bahasanya kami. Nah, dalam Al-Quran kadang-kadang Allah pakai aku, kadang-kadang Allah pakai kami. Kapan yang pakai aku, kapan yang pakai kami? Ini pakai mikir lagi lapar-lapar, nggak apa-apa ya? Mumpung masih pagi. Teman-teman sekalian, Allah itu kalau lagi mau menunjukkan sifat-sifatnya, pekerjaan-pekerjaan yang memang dilakukan oleh sifat-sifatnya yang beragam. Misalnya, penciptaan manusia.
Misalnya penurunan Al-Quran, penciptaan manusia. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Sesungguhnya kami menciptakan kalian manusia. Emang yang nyiptain Allah dan siapa? Nggak ada Allah sendirian. Yang nyiptain manusia ini adalah Allah sendirian. Teman-teman sedikit sekalian, tapi Allahnya pakai bahasanya adalah kami. Kenapa? Karena dalam penciptaan manusia itu Allah Subhanahu wa taala menggunakan beberapa sifatnya yang beragam. Menciptakan manusia ada perlu kudrat, ada irodah, ada ilmu, ada haya, kan gitu ya? Perlu kebijaksanaan, perlu keagungan, kekuasaan, kekuatan dan lain sebagainya. Karena ada sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala yang beragam dalam penciptaan manusia, Allah Subhanahu wa taala menggunakannya bahasa kami. Termasuk juga ketika Allah bilang, kamilah yang menurunkan Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra. Kan itu ya kata Allah itu ya. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran. Allah sama siapa yang nurunin Quran? Nggak ada. Teman-teman sekalian, Al-Quran dari Allah. Karenanya yang menurunkan Al-Quran hanya Allah. Tapi kok pakai bahasanya kami? Allah dan malaikat Jibril kali? Nggak ada. Malaikat Jibril adalah pesuruhnya Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Dari Allah. Tapi kok pakai bahasanya kami? Karena ada beberapa sifat dari sifat-sifat Allah ketika menurunkan Al-Quran tersebut. Gitu ya. Ada kebijaksanaannya Allah, ada keagungannya Allah, ada sifat kalamnya Allah dan lain sebagainya. Sehingga Allah pakai bahasanya kami. Jelas? Ketika Allah Subhanahu wa taala itu sedang mendatangkan manusia untuk beribadah kepadanya satu, ketika berbicaranya tentang zat, jadi kalau berbicaranya tentang sifat, Allah Subhanahu wa taala seringnya menggunakan bahasa kami. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala sedang membicarakan tentang zatnya dia, zatnya Allah Subhanahu wa taala yang maha satu, Allah Subhanahu wa taala menggunakannya nggak pakai domir kami, pakai aku. Innani anallah. Kata Allah gitu. Sesungguhnya aku, bukan innana nahnullah, bukan. Innani anallah. Sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Fa'budni, bukan fa'budna. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis salata lidzikri, dan dirikanlah salat lidzikri, untuk mengingat aku. Gitu ya. Jadi teman-teman sedikit sekalian, tahu sekarang kapan penggunaan inna, kapan penggunaan aku, kapan penggunaan kami, dan kapan penggunaan aku, gitu ya. Jadi kalau Allah lagi bicaranya tentang sifat, apalagi kalau kemudian untuk sifat tersebut itu, untuk melakukan hal tersebut memerlukan maksudnya Allah Subhanahu wa taala ada beberapa sifatnya yang ikut andil dalam hal tersebut. Allah biasanya menggunakan kata kami. Kalau Allah sedang berbicara tentang zatnya, maka Allah biasanya menggunakan kata-kata aku, gitu ya. Inna anzalna, sesungguhnya kami, anzalna menurunkan Al-Quran fi lailatul qadar, pada malam Al-Qadar. Sekarang kita pakai anzal. Ini ya, kalau kita pelajarin Quran, teman-teman sekalian, di Quran itu Allah bilang tentang Quran kadang-kadang pakai bahasanya nazal, bahasanya nazal, pakai bahasanya anzal. Inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran. Sama menurunkan juga. Anzal juga menurunkan. Kapan dipakai nazal, kapan dipakai anzal? Kalau Allah lagi pakai nazal, biasa bil haqqi anzalna wa bil haqqi nazal. Wa bil haqqi anzalna wa bil haqqi nazal. Bil haqqi anzalna, dengan kebenaran kami menurunkan Al-Quran, wa bil haqqi nazal, dan dengan kebenarannya Al-Quran turun. Berarti fokusnya itu kepada Al-Qurannya, penurunan Al-Qurannya. Nah, kalau kemudian pakai perbedaan antara pakai nazal sama pakai anzal. Nah, ini mikir juga nih ya. Kita udah tahu perbedaan inna sama innani, atau aku sama kami dalam penggunaan dalam bahasa Al-Quran. Sekarang
Anzal sama nazal, apa bedanya? Gitu. Kalau nazal itu diturun-turunkan. Teman-teman sekalian, kalau saya bilang aftah, kalau saya bilang aftahtul bab, saya membukakan pintu. Kalau fatahtul bab, saya membuka pintu. Berarti bukain pintunya buat siapa? Buat saya sendiri. Kalau fatahtul bab, gitu ya, saya membukakan pintu. Atau kalau aftahul bab, saya membuka pintu untuk diri saya sendiri. Tapi kalau uftihul bab atau fatahtul bab, gitu ya, itu artinya saya membukakan pintu. Buat saya apa buat orang? Buat orang. Baik. Sekarang nih, kalau bahasanya itu aftahtul bab, saya membukakan untuknya pintu sekali, ya. Tapi kalau fatahtu, saya bukakan pintu. Berarti itu satpam, iya kan? Kain pintu, bolak-balik gitu. Teman-teman sekalian, jadi adanya tasdid di sebuah fiil. Ini kayak orang belajar bahasa Arab serius ini ya. Kayak orang pinter. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pinter beneran kita semua ya. Teman-teman sekalian, adanya tasdid di sebuah fiil. Fiil itu apa sih? Fiil itu perbuatan, kata kerja. Kalau ada tasdid di atas sebuah fiil, itu menunjukkan artinya tikrar, pengulang-ulangan. Diturun-turunkan bolak-balik, gitu ya. Dikerjakan sesuatu tersebut bolak-balik. Jadi kalau saya bilang qatta'tu al-basal, saya motong-motong bawang, gitu ya. Saya motong-motong bawang. Itu bahasanya bukan qatta'tu, bukan, tapi qatta'tu, potong-potong gitu ya, pakai tasdid. Jadi kalau ada tasdidnya itu menunjukkan pengulang-ulangan. Kalau teman-teman baca nazal pakai tasdid, inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, itu kalau pakai tasdid jadi artinya gini, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran. Al-Quran yang diceritakan di situ adalah Al-Quran yang diturun-turunkan selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Ya, itu ya. Dalam kurun waktu sekitar sekian lama itu. Itu pakainya bahasanya nazal. Karenanya, kenapa di sini itu pakai bahasanya bukan nazal tapi anzal? Karena yang dimaksudkan di situ bukan Al-Qur'an yang diturunkan dalam masa 22 tahun tersebut. Tapi ini penurunan Al-Quran yang jumlah wahidah, yang dalam sekaligus. Al-Quran yang diturunkan secara sekaligus, itu diturunkannya fi Lailatul Qadar. Gitu teman-teman sekalian. Bukan Al-Quran kali pertama, bukan. Tapi Al-Quran yang diturunkan secara jumlah. Dari mana ke mana diturunkannya? Dari alam ghaib ke alam syahadah, dari alam rahasia ke alam terang-terangan, dari alam gaib ya, alam yang nggak kelihatan menjadi ke alam yang bisa kelihatan. Nah kalau sekarang nih Al-Quran ini sudah udah kelihatan semuanya. Tapi awal-awalnya itu kan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang tentu saja ketika dari Allah itu nggak ada yang bisa bacanya, dari Allah doang gitu ya. Diturunkan sama Allah Subhanahu Wa Taala di Lauhil Mahfud secara jumlah keseluruhan. Nah dari Lauhil Mahfud kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menurunkannya ke langit dunia. Dari langit dunia Allah Subhanahu Wa Taala kemudian menurunkannya ke dunia lewat perantaraan malaikat Jibril selama 22 tahun tersebut. Jadi yang diturunkan pada malam Al-Qadar itu adalah Al-Quran yang secara keseluruhan yang dari Allah ke alam yang tadi saya sudah sebutkan.